Pemirsa, kasus pembunuhan berantai yang dilakukan oleh Wawon CS seolah membuka kembali tabir kematian para korban. Salah satunya Siti Fatimah, TKW asal Garut yang meninggal pada awal 2021. Saat itu informasi menyebutkan Siti meninggal bunuh diri di perairan Bali. Terungkapnya kasus pembunuhan berantai seolah membuka kembali tabir kematian para korban kekejian Wawon CS. Salah satunya yakni Siti Fatimah, TKW asal Kampung Sawah Gunung, Desa Sukamulya, Kecamatan Pakenjeng, Kabupaten Garut, Jawa Barat, yang meninggal pada awal Februari 2021 silam. Saat itu pihak keluarga sempat janggal terkait penyebab kematiannya. Salah satu kerabat korban mengaku bahwa pihak keluarga hingga sampai saat ini tak mengetahui persis kedekatan almarhum Siti dengan sejumlah pelaku. Pihak keluarga baru tahu bahwa almarhum ini ada kaitan dengan Wowo CS itu yang jadi pelaku. Ini kan diketahui setelah adanya rilis dari kepolisian, dari Polda Metro Jaya. Dan kemudian di beberapa media itu kan santer diberitakan salah satu korbannya ada yang dibuang di perairan Surabaya, yang diberita itu di perairan Surabaya. Atas namanya jelas di situ disebutkan juga atas nama Siti asal Garut. Sementara itu, hingga kini pihak kepolisian masih terus menyelidiki detail penyebab kematian para korban, termasuk korban atas nama Siti Fatimah. Satu lagi yang tadi atas nama Siti juga masih pendalaman untuk penelusuran, kita pelajari lokus dan tempos kejadiannya, ya, termasuk di mana dimakamkan. Jadi saat ini berjumlah 9 dengan 1 selamat, ya, yang anak-anak di bawah umur. Saat ini kita sinergi dengan KPAD. Rencananya besok makam korban Siti akan dibongkar. Polisi rencananya akan melakukan otopsi ulang atas kematian Siti. Tersangka Wawon diketahui beristri 6, namun 4 diantaranya tewas di tangannya sendiri. Selain membunuh 4 istrinya, Wawon juga tega membunuh 2 anaknya sendiri. Banjir melanda ratusan rumah di Desa Banyubiru, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Selain merendam permukiman, banjir juga memutus akses warga. Izin melaporkan kali Dusun Ngoga, Kecamatan Ngerapah, dan Dusun Ngoga. Hujan deras menyebabkan ratusan rumah di 5 desa di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah terendam banjir setinggi hampir 1 meter. Banjir memicu Sungai Ngugung meluap hingga memutus akses di permukiman. Sebagian besar warga memilih bertahan di rumah untuk menjaga harta benda mereka. Kondisi banjir diperparah dengan jebolnya tanggul di sekitar sungai. Ya hampir setiap tahun sering, Mas. Kalau musim penghujan ini sering banjir. Ketinggian sampai ya hampir 80 cm lah. Di perbatasan antara Desa Ngerapah dan Desa Brongkol itu ada sungai. Ada sungai yang posisi di Desa Ngerapahnya menyempit. Jadi bantaran sungainya menyempit sehingga menimbulkan luapan. Bahkan kemarin sempat terjadi tanggul jebol di area tersebut dan sudah kita upayakan dengan buat tanggul manual nggih. Warga khawatir banjir tidak akan surut bila curah hujan semakin tinggi. Selain itu, warga juga berharap agar pemerintah setempat segera memperbaiki tanggul yang jebol akibat dilanda banjir. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Seorang ibu muda yang baru melahirkan dievakuasi petugas di tengah banjir bersama bayinya di PD Jaya Aceh. Sementara ribuan warga lainnya mengungsi ke tempat yang lebih aman. Pasca diguyur hujan selama beberapa hari membuat sejumlah kabupaten kota di Provinsi Aceh dilanda banjir luapan sungai. Adapun kabupaten terdampak antara lain Kabupaten Pidi, Kabupaten Pidi Jaya, Biren, Aceh Utara, dan Aceh Timur. Ketinggian air mencapai 2 hingga 3 meter lebih mengepung permukiman penduduk. Sebagian warga yang terjebak di tengah banjir akhirnya dievakuasi petugas. Salah satunya adalah seorang ibu muda yang baru melahirkan beserta bayinya. Sementara sebagian warga lainnya mengungsi ke tempat yang lebih aman.
saat ini kami sedang mengevakuasi sejumlah warga, lansia, dewasa, anak-anak juga ibu-ibu yang baru melahirkan. Kegiatan ini kami lakukan sejak dari pukul 9 pagi hingga pukul 8.30 WIB. Menurut Badan Penanggulangan Bencana Aceh, banjir yang disebabkan oleh hujan dengan intensitas tinggi ini berdampak di 8 wilayah kecamatan di Kabupaten Pidijaya, Provinsi Aceh. Banjir mulai melanda bagian wilayah Pidijaya pada Jumat 20 Januari lalu, dan saat ini banjir masih melanda desa-desa di 8 kecamatan di kabupaten tersebut. Data sementara menunjukkan sebanyak 4.157 rumah warga tergenang dan berdampak pada 6.776 keluarga yang terdiri dari 17.628 jiwa. Tim Liputan iNews melaporkan. Gunung Anak Krakatau kembali erupsi 8 kali. Petugas pos pantau pun meningkatkan pengawasan. Aktivitas Gunung Anak Krakatau yang terletak di Selat Sunda kembali meningkat. Sejak Senin dini hari pukul 00.41 hingga 9.28 waktu Indonesia Barat mengalami 8 kali erupsi dengan ketinggian 200 hingga 500 meter. Dari dalam kawah juga memuntahkan material vulkanik dan asap berwarna hitam kelabu mengarah ke timur. Erupsi kali ini disertai lava pijar pada dini hari. Peningkatan aktivitas ini disebabkan tingginya curah hujan di area kawah sehingga menimbulkan letusan freatik. Dari pengamatan petugas pos pantau tidak terdengar suara dentuman. Ya, sejak tadi malam pada tanggal 23 Januari 2023 pada pukul 00.41 itu mulai terjadi letusan. Namun sampai saat sekarang ini masih tetap juga ada letusan, namun kecil-kecil. Gunung Anak Krakatau masih berstatus siaga atau level 3. Siapapun dilarang mendekati gunung dalam radius 5 km karena sangat berbahaya. Warga dihimbau tetap tenang dan jangan mudah terprovokasi informasi dari sumber yang tidak jelas. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulis Setiawan, iNews melaporkan. Warga dan aparat bersama-sama mendorong pesawat yang tergelincir. Informasi selengkapnya di iNews Malam sesaat lagi.